Barakallahu dalam poin ini, poin menutup pintu dosa ini, Allah menyebutkan panduannya di dalam surat Fussilat ayat 30 ya. Ya, Allah katakan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, kata Allah, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhanku Allah, berarti iman kepada Allah adalah pokok segala-galanya. Hubunganmu kepada Allah jaga dengan baik. Jangan sampai ada yang luka. Jangan sampai ada yang terputus. Bangun koneksi kita kepada Allah, selalu on. Ya, selalu on. Kemudian move on, selalu on tuh. Ya, selalu terkait sama Allah SWT. Mengapa kamu berjilbab? Karena Allah. Mengapa kamu ke pengajian? Karena Allah. Mengapa kamu begini? Karena Allah. Terus begitu. Bangun hubunganmu kepada Allah. Karena kata Allah, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Mengapa orang itu melanggar, berbuat dosa? Sebab dia lupa sama Allah. Ya, makanya jangan lupa sama Allah, bangun hubungan terus kepada Allah. Ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Ya, kalaupun leher ini harus lepas, jangan lepas kecuali karena Allah. Ya, kalaupun harta itu habis, jangan habis kecuali karena Allah. Kalaupun tenaga ini habis, jangan habis kecuali karena Allah. Begitu seterusnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seluruh ibadahku, pengorbananku, mati dan hidupku untuk Allah. Nah, ini akan menjadikan manusia itu punya bekal, punya tameng, ya, punya panduan, punya pelindungan. La haula wala quwata illa billah. Tsumma istaqamu. Istiqomah dalam keyakinannya, istiqomah dalam pikirannya, ya. Istiqomah dalam ibadahnya, istiqomah di dalam ucapannya, istiqomah dalam perilakunya, istiqomah dalam akhlaknya, istiqomah dalam segala halnya. Kebanyakan manusia kan naik turunnya. Datang pengajian, kalau awal-awal rame, lama-lama surut, ya kan? Imannya waktu pertama naik meningkat, lama-lama ngempes, ya kan? Nah, itu tidak istiqomah namanya. Istiqomah berarti menjaga kontinuitas, ya, keberlanjutan, ya, supaya tidak kendor juga tidak ekstrim, tengah-tengah saja. Makanya khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik perbuatan itu, sebaik amal itu yang rutin meskipun sedikit. Ya, jangan kemudian sekali tahajud sebulan enggak tahajud. Ya. Sekali baca Quran, sekian lama nggak baca Quran. Artinya itu kan tidak konsisten. Ya, konsistensi ini penting. Itu namanya istiqomah. Ya, untuk terus menerus berkelanjutan. Sedekahnya istiqomah, ya. Salat salat sunnahnya istiqomah, ya. Begitulah seterusnya. Ngajinya istiqomah, terus begitu. Tsumma istaqamu. Ya, karena Nabi menasihati, ya, jalan untuk menuju surga itu apa? Antum minabillahi tsumma istaqim. Engkau beriman kepada Allah dan jaga istiqomahmu. Ya, ini yang kemudian akan menjadikan kita punya pegangan, ya. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Kalau sudah beriman dan dia jaga istiqomahnya, Allah turunkan malaikat untuk mengawal kita. Ngapain itu malaikat? Mengingatkan, Allah takhafu wala tahzanu. Jangan kamu takut terhadap masa lalumu dan jangan kamu khawatir terhadap masa depanmu. Kalau saya boleh gambarkan begini, ya, barakallahu fikum, mengapa timbul kegelisahan, kesedihan, kecemasan, kegalauan? Sebabnya apa? Lihat nih, ini manusia nih, ya, ini manusia nih, ya, ini manusia. Ini ada masa lalunya, ya kan? Ini masa lalunya, back mind-nya itu. Kemudian ada masa depannya, ke sini dia. Ada masa lalunya, ada masa depannya. Sekarang dia di sini.
Ya, pengalaman-pengalaman masa lalu. Ya, dulu pernah waktu sekolah makan di warung, makan tempe 5 dibilang 2. Ya, beli permen apa? 1 ngambilnya 3. Ya, nah itu backman-nya itu apa? Punya pengalaman-pengalaman masa lalu, ada yang baik, ada yang buruk. Ya, ini kalau kemudian masa lalunya itu mengandung yang horrible, yang menakutkan, itu akan menggelayuti. Ya, selalu dia dalam ketakutan hidupnya, karena masa lalu ini menempel di pikirannya. Jadi apa? Diingat-ingat selalu. Nah, ini kalau iman kepada Allahnya bagus, kemudian dia istiqomah di atas keimanannya itu, maka backman-nya ini oleh Allah akan dihapus dia, sehingga masa lalunya ditutup oleh malaikat. Jangan kamu sedih dengan masa lalumu, sudah lupakan, taubat kepada Allah sehingga dihapus semua dosamu. Ya, kalau kemudian ada kebaikan masa lalumu, berdoalah kepada Allah supaya masa kebaikanmu dulu diterima sebagai amal saleh. Jadi amal salehnya diterima, keburukannya apa? Dihapus. Ya, nah ini kalau sudah dapat begini, aman hidupnya, masa lalunya aman dia. Ya, makanya selalulah bertobat. Nabi mengajarkan sehari 70 sampai 100 kali untuk menghapus masa lalunya ini. Ya, nah, sekarang inilah yang terjadi masa sekarang ini kan. Masa sekarang ini ngapain? Alhamdulillah kita pengajian. Nah, rasanya nikmat di pengajian. Ya, kenapa? Dalam kebaikan. Seandainya kita mati sekarang, insya Allah mati apa? Husnul khatimah. Nah, kenapa? Dalam kebaikan. Dan ini harus kita jaga nih. Habis ini ngapain? Kita pulang jangan diam, berbuat baik berikutnya. Ketemu orang senyum, ketemu orang assalamualaikum. Ya, isi kebaikan tersebut. Fa idza faragta fansab. Isi waktumu dengan kebaikan-kebaikan. Inilah hari ini yang kita miliki. Ya, wallahu alam. Apakah sampai malam? Wallahu alam. Nah, inilah hari masa lalu, namanya apa? Yaumun mafqud. Apa? Hari yang berlalu. Ini yaum mafqud. Dan enggak mungkin balik lagi. Ya, Bapak Ibu mau muda lagi seperti dulu, udah enggak bisa lagi. Sudah masa lalu enggak mungkin berlalu. Karena manusia itu hanya kumpulan dari hari, detik, menit, jam, dan hari. Setiap harinya lepas, jatah hidupnya apa? Lepas. Ya, makanya jangan bilang enak ya jadi orang tua. Nah, orang tua bilang enak ya jadi anak muda. Yang muda enaklah jadi anak-anak, ya. Begitulah manusia itu kan. Nggak ada enaknya. Nanti enak kalau sudah masuk surga itu kan. Nah itu, yaumun mafqud, hari yang sudah berlalu, nggak mungkin diulang lagi. Ini oleh malaikat tadi turun, alla takhafu, kamu nggak usah sedih dengan masa lalumu, karena dosa-dosamu semua diampunkan dan kebaikanmu diterima sebagai amal salehmu. Jelas itu? Berarti masa lalunya aman kalau selama kita iman dan istiqomah. Kemudian ini hari sekarang namanya yaumun masyhud. Apa? Yaumun masyhud, hari yang sedang disaksikan, hari yang dialami sekarang ini. Sekarang ngalami hari yang sedang dialami sekarang ini. Ini alhamdulillah kita pengajian. Nanti begitu kita jaga terus waktu kita hari ini. Kita gunakan untuk kebaikan. Nah, mulai ke depan ini yaumun maurud. Yaumun maurud. Ini hari besok. Hari besok apa? Wallahu alam. Tapi kita merancang, kita planning. Besok pagi saya akan sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian saya dzikir sampai matahari terbit, kemudian saya bekerja mencari nafkah halal, kemudian saya begini begitu untuk merencanakan hari esok. Kemudian saya rencanakan seminggu ke depan, saya akan begini. Kemudian sebulan ke depan, setahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Silakan planning. Tapi jangan lupa bilang apa? Insya
wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Jangan merencanakan sesuatu untuk hari esok kecuali katakan insyaallah. Ya, makanya manusia harus merencanakan. Ya, man proposes, God disposes. Manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Makanya dengan insyaallah mudah-mudahan yang kita rencanakan tercapai semua. Ya, aku sekarang kelas SD, lulus SD aku masuk pesantren aku akan dapat begini, terus aku begini begitu, sampai nanti aku umur 50 aku akan mencapai ini. Lah itu orang yang punya apa? Visioner namanya. Ya, orang yang punya perencanaan ke depan namanya apa? Visioner. Manusia itu cuma 3, Bu. Ya, jenis manusia ini dia apa? Manusia itu namanya adi, manusia biasa. Ya, kemudian dia meningkat namanya faal. Dia proaktif. Ini masih aktif dia manusia aktif, dia punya kegiatan. Ketika dia faal, dia proaktif, dia berarti dia sudah mulai bergerak banyak dia. Nah, ketika naik lagi namanya qaid. Apa ini qaid? Qaid itu apa? Sudah jadi pemimpin, dia menggerakkan yang lain. Bukan dia bergerak sendiri, tapi dia menggerakkan yang lain. Ini sudah tingkatan qaid, dia pemimpin dia. Karena pemimpin itu empowering, dia menggerakkan orang lain. Ya, makanya kalau kita punya potensi menggerakkan orang lain, 1, 2, 10, 1000, 1.000.000, wah dahsyat. Menjadi apa? Tipe pemimpin. Makanya kita berbaris-baris itu kan, 10 orang 1 regu komandoin. Nah, siap, mau begini, dia komandoin. Jadi imam sholat, ya kan, memimpin dia, terus begitu. Makanya jadilah orang itu apa? Pemimpin. Doa orang tua kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin orang-orang bertakwa. Luar biasa. Jadi ini kalau dia ini sudah menggerakkan orang banyak, ya. Nah, barakallahu buat perencanaan. Apa yang aku lakukan ke depan? Ya. Kata Habibie, Indonesia di 2045 akan menjadi negara superpower keempat. Pertama Cina, kedua kedua India, ketiga Amerika, keempat Indonesia. Bagaimana kita balik Indonesia nomor 1? Kalau kita merancang dari sekarang, kita siapkan anak-anak kita siapkan generasi ke depan untuk menguasai dunia. Saya punya harapan besar kepemimpinan Islam ke depan dari Indonesia. Makanya kita siapkan anak kita. Anak-anak kita itu bagaimana supaya mereka hafal Quran, menguasai IT, menguasai ilmu-ilmu dunia. Tetapi harus diawali dengan hafal Quran dulu, paham Islam dulu, tauhidnya bagus dulu, baru ilmu dunia itu dilahap nanti sama mereka. Kita persiapkan mereka untuk masanya, ya. Sehingga karenanya yaumun maurud, hari esok kita menyongsong hari yang apa? Cerah, punya harapan. Ini masih di dunia loh ya. Ini masih di dunianya. Ya, tetapi dunianya itu dapat diarahkan ke arah yang baik, ke arah yang positif, ke arah untuk memenangkan Islam. Makanya paling tidak Bapak Ibu di benak otaknya itu ada 2 hal. Yang pertama, berjumpa dengan Allah dengan bekal yang cukup. Berjumpa dengan Allah dengan bekal apa? Yang cukup. Di dunia ini otak utamanya bagaimana memenangkan Islam. Jadi jangan cuma sekedar cari rumah, cari mobil, rendahan amat. Berpikirlah yang besar. Karena orang hebat berpikirnya pasti hebat dia. Orang berbesar pikirannya apa? Besar dia. Ya, jangan yang pikirannya punya motor, punya apalah kecil-kecil itu kan. Berpikirlah besar, aku harus memenangkan Islam. Ah, begitu. Makanya saya ajarkan ibu-ibu kalau ngomong sama suaminya jangan cuma minta rumah, minta duit apa kecil itu. Minta apa? Bawa aku ke surga. Nah, itu mantap toh. Ya, bawa aku ke surga.
Jangan mintanya cuma rendahan, ya. Subhanallah itu. Nabi menasihati Fatimah waktu menikah apa? Cuma satu, jangan pernah kamu minta dari suamimu sesuatu. Bisa Bu? Jangan pernah minta sesuatu dari suamimu. Ya dikasih terima, kalau nggak dikasih nggak usah minta apa-apa. Mantap itu, harusnya begitu. Ini dikit-dikit minta, dikit minta aja, kasihnya receh melulu. Ya, subhanallah itu. Nah itu, makanya kita harus punya visioner ke depan, memandang ke depan. Untuk apa? Untuk memenangkan Islam. Nah ini baru benar nih. Nah di sini ada batasnya nih. Kesini mentok dia. Apa ini? Yaumun mahdud. Yaumun mahdud. Inilah hari kematiannya. Ya, terakhir mentok dia. Di dunia terakhir dengan apa? Kematian. Sehebat apapun langkahmu akan terhenti dengan kematian. Siapkan untuk menjumpai kematianmu itu. Ya, Nabi SAW diingatkan sama Allah, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, silakan kamu hidup sekehendakmu, tapi pasti kamu bakal mati. Wa habib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintai orang yang kamu cintai, tapi pasti kamu akan berpisah. Itu sunatullah. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sekehendakmu, kamu pasti akan dibalas. Jangan lupa itu. Ya, makanya kita akan dibatasi dengan saat kematian. Nabi menggambarkan apa yang ada pada angan-angan manusia. Nabi mengatakan begini, inilah batas hidup manusia. Ya, manusia dimulai dari sini, ya kan? Dimulai dari sini kan? Kemudian berujung ke sini kan? Ya. Dari sini dia ke sini. Tahu apa angan-angan manusia? Kata Nabi, wus begini, ngelebihin batas umurnya. Ya, makanya siapa yang menghayal berangan-angan pasti akan ditunggangi oleh setan. Ya, makanya angan-angan manusia itu melebihi batas umurnya. Ya, makanya kita akan dibatasi dengan kematian. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu akan mati dan yang lain juga bakal mati. Mati itu adalah pintu. Setiap orang akan pasti memasukinya. Apakah mati di tempat tidur, ataukah mati di apa? Di tangan dokter lagi dioperasi, ataukah mati dicelakaan di jalanan, atau mati jatuh dari pesawat, atau mati karena yang lain-lainnya. Yang tua mati, yang muda mati, yang kecil pun mati. Ya, kita lihat kematian kapan saja terjadi. Makanya nggak usah dikhawatirkan masalah mati, dia pasti datang. Tinggal masalahnya apa yang kita persiapkan untuk mati. Jadi dari kematian ini juga termasuk paling banyak menggelayuti orang. Ya, apalagi kalau sudah umurnya ada mengkeh-mengkeh, udah mau mati, wow takutnya luar biasa mau mati itu kan. Ya, karena itu barakallahu orang yang apa tadi? Beriman kepada Allah, istiqomah, malaikat mengatakan jangan kamu takut terhadap masa lalumu dan jangan kamu khawatir terhadap masa depanmu. Dua ini yang paling menakutkan manusia, masa lalunya dan masa apa? Depannya. Begitu dibahasakan kemati. Ada satu lagi yang akan kita alami. Inilah kehidupan dunia. Berujung di sini kita. Nah, nanti akhiratnya ada satu lagi. Ini akhiratnya memanjang tanpa batas. Inilah disebut dengan yaumun mahdud. Apa? Yaumun maaf ini ada salahnya. Ini yaumun mau'ud ini. Hari apa? Hari yang dijanjikan, yaumun mau'ud, ya. Ini yaumun mau'ud itu hari kematian, dan nanti ketika setelah mati kesononya itu sudah hidup selama-lamanya, yaumun mahdud, sudah nggak ada lagi amal saleh, nggak ada lagi perbuatan, semua ada yang ada hisab, ya, imma bahagia di surga selama-lamanya atau di neraka akan sengsara selama-lamanya. Inilah yang harus kita persiapkan. Makanya kalau kuda itu dia bertanding, ketika sudah mendekati etapa terakhir dia kencot untuk bisa mencapai
Ya, yang pertama harusnya begitu. Kalau udah tua, udah merasa mau estate, ya, wah harus digenjot itu amalnya. Jangan cuman udah tua-tua ngurusin kebun, udah tua jogging-jogging, apa ini tuh? Sholat subuhnya diabaikan, astagfirullahaladzim. Udah tua ngurusin anjing, ngapain itu? Ya, kalau udah tua, seharusnya persiapkan akhiratmu. Jangan kalah sama kuda, ya kan? Dia dorong tenaganya untuk bisa mencapai etapa terakhir, ya, yang memuaskan. Begitu kita, ya. Yaumul ma'ud, ini hari penentuan akhir hayat, baru akan terjadi kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat di awal dengan kematian, ya, sampai nanti dibangkitkan lagi yaumul ba'ats pada mahsyar, sampai perhitungan, sampai surga dan neraka itu, ya. Makanya di sini manusia hanya akan menerima balasan, ya, yang kata Allah dalam surat Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang akan dibatasi dengan kematian di sini. Fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kamu akan mendapatkan balasanmu dari hari kiamat nanti. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang aman dari api neraka, masuk ke dalam surga, dialah orang yang sukses. Jadi ukuran sukses bukan diukur dengan banyak duitnya, bukan diukur dengan banyak perusahaannya, tapi diukur dengan apa? Selamat dari api neraka. Nah, itu yang harus kita bayangkan terus. Bisa nggak kita selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga? Itulah kerja pikiran orang cerdas, memikirkan akhiratnya. Dipersiapkan apa? Dari kehidupan dunianya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah apa? Menipu. Makanya jangan tertipu dengan dunia. Ya. Barakallahu, inilah perjalanan manusia yang kemudian kata Allah mengingatkan kepada kita, malaikat akan diutus dengan katakan, Allah takhafu, jangan kamu khawatir dengan masa lalumu, Allah tahzanu, dan jangan apa? Resah dengan masa depanmu. Ya, selama kita punya Allah, maka apa? Jaminan kehidupan kita akan peroleh untuk apa? Mendapatkan senantiasa kemuliaan di sisinya, insyaallah, ya. Kemudian Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikan kabar gembira wahai para malaikat kepada hamba-hamba ini, ya, nanti apa? Nanti di akhirat akan diberikan jannah yang akan di sana orang menikmati segala-galanya. Nah, barakallahu saudara sekalian, inilah hal yang penting untuk kita ingatkan supaya enggak usah ada kekhawatiran dalam hidup selama kita yakin sama Allah. Nah, yang kedua nih, apa? Berarti kalau sudah kita yakin sama Allah, ikuti ketentuan Allah, laksanakan perintahnya, tinggalkan larangannya. Berarti pintu dosa akan kita tutup, kesedihan kita akan jauhkan. Nah, masalahnya kedua ini, apa itu yang bikin gelisah, bikin apa namanya, cemas, galau? Ini apa? Dunia ini yang bikin cemas manusia ini. Ya, makanya Rasulullah mengatakan di dalam riwayat Muslim, ya, ad-dunya hulwatun khadirah wallahu mustakhlifukum fiha liyandura kaifa ta'malun fattaqud dunya, ya, wattaqun nisa fa inna kanat fitnatu bani Israil kanat fit nisa. Nabi mengingatkan dunia ini hijau dan manis. Lihat aja itu kan, kebun-kebun mana-mana hijau dan manis. Allah meletakkan kalian di situ untuk menguji kalian, maka hati-hati terhadap tipu daya dunia. Dan untuk kaum lelaki justru diperingatkan, hati-hati terhadap tipu daya godaan wanita. Bukan wanita yang baik-baik ini, sono tuh wanita yang nggak benar. Hati-hati godaannya itu, ya, karena itu akan menjerumuskan sebagaimana terjerumusnya Bani Israel. Ya, karena itu barakallahu hari ini cara untuk merusak manusia mereka gunakan perempuan. Ya, dibikinlah apa namanya film-film, dibikinlah majalah-majalah, dibikinlah yang ditampilkan perempuan-perempuan yang mau membuka auratnya itu untuk merusak kehidupan masyarakat, ya, sehingga terjadilah dekadensi moral, ya.
Di Bekasi saja kemarin itu ditemukan ada anak-anak SMP yang sudah melakukan seks bebas. Ya, karena pengaruh suka nonton film-film yang nggak benar itu. Kemudian di Lampung ada 14 anak perempuan yang hamil padahal mereka masih SMP. Ya, ini semua ini kenapa ini? Ya, kenapa? Tidak mampu menjaga syahwat. Ya, syahwat inilah yang melahirkan apa? Yang melahirkan apa? Maksiat itu. Syahwat ini melahirkan maksiat itu. Ya. Jadi kalau yang tadi itu dosa itu sebabnya syubhat, kalau dunia sebabnya syahwat ini. Ya. Syahwat itu ujung-ujungnya cuma perut dan yang di bawah perut. Orang mengejar syahwatnya itu perut yang di bawah perutnya itu. Nah, bagaimana mengendalikan semua ini? Makanya kata Ali bin Abi Thalib, maltata qalbul insani illa bihubbi dunya, maltata hubbul insani maltata qalbul insani bihubbi dunya illa asabahu thalath. Tidak ada seorang pun yang kalbunya sudah mencintai dunia kecuali dia akan terkena 3 penyakit. Jadi ini efek daripada cinta dunia, akan muncul 3 penyakit. Yang pertama hamun la yabrahu, kesedihan, kekhawatiran yang enggak ada habis-habisnya. Ya, semakin orang itu cinta dunia, dia semakin galau hidupnya. Ya, semakin tidak tenang hidupnya. Ya. Sehingga dengan itu kita supaya jangan sampai kena penyakit cinta dunia. Ya. Makanya Nabi itu prakteknya itu nggak tahu kita mampu nggak. Nabi itu sebelum tidur semua hartanya disedekahkan. Ya, Bapak Ibu nanti coba sekali aja seumur hidup. Nanti malam sebelum tidur semua hartanya sedekahkan. Nah, latihan untuk melepaskan diri daripada cinta dunia. Mampu nggak itu? Nabi setiap hari, kita sekali aja seumur hidup. Bisa nggak itu coba? Ya, bisa kalau pas nggak punya duit. Tinggal dikit surahin semua. Tapi kalau udah banyak susah ya. Nah, makanya cinta ke dunia ini harus kita lepaskan. Dunia boleh di tangan kita, tapi jangan sampai menguasai kalbu kita. Ya. Barakallahu itu. Kalau sudah cinta dunia, dia terpaut hatinya dengan dunianya. Tidurnya terganggu, hidupnya selalu terkait dengan pikirannya ke arah dunia melulu, ya. Ini yang harus kita kita lepaskan. Ya. Jangan ditaruh di kalbumu, taruhlah di tanganmu dunia itu. Suatu waktu diperlukan, lepaskan dia. Ya, dan nggak usah terlalu menjadi sedih ketika dunia itu lepas. Ya. Satu kali saya punya toko di Pondok Gede, baru saya beli, kemudian saya isi untuk didagangkan, perdagangan. Baru seminggu buka, terbakar bersama dengan toko-toko yang lainnya. Ada 770 kios lah yang terbakar itu. Nah, ini saya diberitahu sama pegawainya, Pak, tokonya kebakar. Astagfirullahaladzim. Baru seminggu. Saya datang ke sana, saya lihat, waduh, udah orang itu teriak-teriak, nangis-nangis, ya, yang menyesali atas peristiwa itu. Nah, saya ambil pelajaran. Nah, inilah dunia. Kadang bisa dapat, kadang lepas. Ya, jadi nggak usah terlalu kemudian harus ditangisi seperti itu, apalagi sampai gulung-gulung, lempar-lempar. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, itulah ujian. Pas kita berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Ya Allah, berilah musibah yang menimpa diriku dan gantilah yang lebih bagus. Pasti Allah akan ganti yang lebih bagus. Udah, jadi pasrah sama Allah. Itu kenikmatan yang luar biasa. Ya. Nah, barakallahu itu. Kalau sudah dunia yang menjadi perhatian utamanya, di sini akan masalah. Kegelisahan tidak akan pernah habis. Ya, uang ditaruh di rumah takut, ditaruh di bank takut, ya, ditaruh di mana ketakutan dia. Takut dibobol maling, takut dibobol hacker atau apalah. Ya, akhirnya nggak nyenyak tidurnya, hidupnya nggak tenang. Karena apa? Memikirkan dunia yang ada di tangannya itu. Ya udahlah, kita berusaha untuk yang terbaik.
Ya, gunakan sebagian harta itu untuk di jalan Allah, sebagian lagi untuk dikelola, silakan saja, tapi tidak sampai mencintai dunia sampai melalaikan apa? Akhirat, ya. Barakallahu. Itu yang pertama. Ya, akibat cinta dunia, kata Ali bin Abi Thalib, timbulnya gelisah, tidak tenang dia. Yang kedua apa? Orang cinta dunia, yang kedua tandanya apa? Hirsun la yatruku, tamak, serakah. Ya, tadi ada seorang ahli datang ke rumah saya, mengatakan masalah terbesar sekarang ini adalah keserakahan. Ya, orang-orang kaya itu ingin menguasai semuanya. Makanya di Indonesia ada 5 orang kekayaannya sama dengan 100 juta orang. Karena ingin menguasai semua dia. Nah, ini serakah itu. Orang kalau cinta dunia, serakahnya luar biasa. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa amalun la yablughu, cita-citanya enggak pernah sampai. Kenapa? Melebihi batas umurnya. Cita-cita enggak pernah sampai. Itulah orang ahli dunia. Makanya kita jangan sampai termasuk kategori ahli dunia, ya. Makanya jadilah ahlul akhirah, jangan jadi ahlul dunia, ya. Jadilah penduduk akhirat, jangan jadi penduduk dunia. Siapkan akhirat kita untuk kemudian lewat dunia ini kita jadikan kendaraan untuk apa? Menuju akhirat. Nah, barakallahu, kalau kita bisa menangani dua ini saja, selesaikan pintu menuju dosa kita tutup, dan pintu terhadap hubud dunia kita tutup, insya Allah ketenangan hidup kita akan peroleh. Nah, terakhir, jangan lupa dengan doa. Doa untuk dijauhkan dari apa? Dari rasa galau. Doanya mungkin Bapak Ibu udah hafal, ya. Doa dari Bukhari Muslim itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal bukhli wal jubun, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahr rijal. Ringkas saja karena waktu sudah ansar, saya gambarkan ini apa? Hadis Nabi, bebas, ya. Jadi sebenarnya doa ini doa mengandung semua penghalang dalam hidup, ya. Doa untuk menghindarkan manusia dari penghalang hidup. Di situ ada mengandung unsur lain, Bu, yang perlu kita pahami, ya. Bahwa supaya hidup ini berprestasi, apa yang kita lakukan, ya, supaya hidup ini berprestasi, begini, Bu, ya. Ini prestasi yang harus kita raih. Ada 4, ya. Prestasi pertama itu jaga iman, tingkatkan iman, ya kan? Iman yang harus kita jaga, kita kawal, jangan sampai menurun, supaya naik terus dia. Supaya apa? Naik terus, jangan sampai turun. Yang kedua adalah al-amalus soleh. Apa? Iman harus melahirkan amal soleh, ya. Iman harus melahirkan amal soleh. Itu akan dorongan iman melahirkan amal soleh. Kemudian yang ketiga adalah al-ihsan. Nah, ini sudah berbuat baik kepada orang lain, ya. Hormat sama orang tua, bantu orang tua, hormat sama tetangga, bantu tetangga mereka orang miskin. Ini sudah berbuat kepada orang lain, ihsan namanya, ya. Nah, yang kedua, yang ketiga adalah mencapai kedamaian, assalam, ya. Mencapai kedamaian, hidupnya akan merasa damai, tentram, nyaman. Pagi, siang, malam dia akan merasakan damai. Kenapa? Dia berputar di antara ini. Hasilnya adalah assalam, damai, ya, subul assalam. Jadi kalau sudah iman terus dijaga, melahirkan amal soleh, berbuat baik sama orang, kemudian dia akan merasakan kedamaian dalam hidup. Inilah putaran ini yang harus terus kita jaga. Nah, pengganggunya apa ini? Itu di sini pengganggunya adalah ham, kesedihan, apa namanya, kegalauan. Ham itu kegalauan yang menimpa manusia sehingga dia gelisah dia, ya. Ini ham, ya. Kemudian ini ada al-huzn. Ini adalah al-huzn ini kekhawatiran terhadap masa depan. Ini masa lalu, ini masa depan. Nah, ini dua yang menggelayuti manusia. Makanya caranya gimana? Kuatkan imanmu. Tutup dua pintu ini. Tadi yang kita bahas dalam surat Fussilat ayat 30 tadi itu, ya. Kemudian pengganggu amal saleh ini apa? Malas. Wa'udzubika minal apa? Melemah semangatnya, ya. Untuk mau beramal soleh melemah, mau ke masjid malas, ya. Mau ngaji jauh,
Ya, ini lemah, ini harus kita lawan untuk menjadi amal soleh. Kemudian apa? Malas, al-kasal. Jadi ini lemah semangat, ajas itu, kemudian kasal, malas badannya, ya. Aduh, jauh dari pulang dari Turki masih capek, ya kan? Itu akhirnya malas, ya, melemah sama malas. Ini adalah penghalang untuk amal soleh. Makanya kita berlindung. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, karena ini akan mengganggu iman. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, kenapa? Dia akan mengganggu amal saleh. Wa a'udzubika minal bukhli wal jubun. Apa? Pelit. Orang pelit nggak akan ngasih orang. Buat dirinya pelit, apa yang ngasih orang, kan? Ini penghalang kebaikan nih. Ihsan itu apa? Bukhl. Wa a'udzubika minal bukhli wal jubun. Apa jubun? Pengecut. Lihat temennya, saudaranya tenggelam di dalam apa? Di dalam apa? Di dalam kolam renang. Maju mobil, padahal bisa berenang dia. Kenapa? Pengecut dia. Turun selamatkan dua orang, kan, untuk menyelamatkan nyawanya. Enggak, kenapa? Pengecut dia. Ya. Sama kecoa aja takut. Mana mau nyelamat yang lain, kan? Nah ini kenapa? Pengecut dia. Ya, makanya jadilah pemberani. Jangan jadi pengecut. Jadilah dermawan. Nah, itu akan membuka pintu kebaikan-kebaikan. Nah, apa yang menghalangi kedamaian? Yaitu wa'udzubika min ghalabatid daini. Utang. Ini utang dulu nih. Utang ini bikin gak damai. Lihat, ya aku punya utang sama dia, menghindar. Ya kan? Kalau orang utang gak damai dia. Wa qahrir rijal, ini apa? Tertekan oleh orang, tertekan sama preman, tertekan sama kekuasaan, tertekan itu nggak pernah damai, nggak tenang dia. Makanya hidup itu apa? Merdeka, paling enak, nggak ada tertekan dia. Subhanallah. Nah, berlindunglah kepada Allah dari jenis apa? 8 macam ini. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal bukhli wal jubun, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kalau kita bisa dihindarkan dari 8 penyakit kehidupan ini, maka yang terjadi adalah 4 ini yang berjalan. Imannya bagus, amal solehnya meningkat, ihsannya terus berjalan, dan kedamaian dalam hidupnya. Subhanallah. Ya, kalau ini kita bisa capai, maka kajian hari ini sukses, ya, karena ini kan baru teori nih pengajian, praktekin. Nah, kalau kita praktekin, berarti hidup ini sudah tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada perlu digalaukan, tidak perlu ada yang apa? Dicemaskan. Ya, tawakal kepada Allah, mengikuti aturan Allah, sami'na wa ata'na. Dengan itu insya Allah kita akan meraih kehidupan dengan penuh keceriaan, perlu apa? Kecerahan. Wallahu a'lam bishawab, karena waktu asar sudah tiba. Kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.